Assalamualaikum Baraya Trabas. Bertemu kembali bersama channel Trabas Alam dalam Trabas Mistis. Sekarang Trabas akan menceritakan pengalaman aneh saat melakukan pendakian ke Gunung Manglayang di Bandung Timur. Dari judul Baraya sudah menebak, ya, kita gagal mencapai puncak Gunung Manglayang tersebut karena ada sesuatu yang mengganggu pendakian kami. Ingin tahu ceritanya? Tonton terus sampai habis biar tidak gagal paham. Pendakian kali ini adalah pendakian kedua kami dari rencana panjang Trabas Alam. Gunung pertama yang kami daki adalah Gunung Papanayang di Kabupaten Garut. Dan pendakian berikutnya adalah Gunung Manglayang yang letak geografisnya ada di Bandung Timur. Gunung Manglayang sendiri mempunyai ketinggian 1818 mdpl, termasuk gunung sisa letusan dari Sunda Purba. Menurut sejarah, sisa-sisa letusan Gunung Sunda Purba ada beberapa bagian, antara lain sebelah barat ada Gunung Burangrang, sebelah utara Gunung Tangkuban Perahu, selatan Bukit Unggul, dan agak ke timur adalah Gunung Manglayang ini. Di sana ada sebuah batu yang mirip kepala kuda, letaknya di kaki Gunung Manglayang. Warga setempat menyebut batu tersebut dengan nama Batu Kuda karena hampir mirip kepala kuda. Dan warga setempat dengan perhutani bekerjasama membuka sebuah base camp pendakian, juga sekaligus membuka bumi perkemahan yang diberi nama Bumi Perkemahan Batu Kuda, diambil dari situs Batu Kuda tersebut. Tepatnya tanggal 13 April 2018, harinya lupa, terbentuklah tim Trabas. Saat itu berjumlah 6 orang yang ikut, antara lain ada Adi, Imam, Arif, Regi, Irwan, dan saya. Keesokan harinya, yaitu tanggal 14 April 2018, tepatnya hari Sabtu, kita berangkat. Setelah beres semua persiapan baik peralatan dan logistik, Trabas berkumpul di rumah saya di ujung Berung, Bandung. Keberangkatan dibagi menjadi 2 grup. Kita berangkat memakai mobil dan sebagian memakai motor. Semua carrier dan perlengkapan dimasukkan ke dalam mobil. Di mobil saya berdua dengan Irwan, dan yang lainnya Regi, Imam, Arif, dan Adi berbocekan memakai kendaraan bermotor. Di perjalanan mulai ada keanehan. Mobil yang saya kendarai 2 kali diserempet motor. Padahal lalu lintas saat itu tidak terlalu ramai karena pagi hari. Saya sempat berpikir, ada apa ini? Belum juga nyampe base camp sudah ada musibah. Untung tidak ada korban. Saya dalam hati hanya berucap, Bismillah, semoga aman-aman saja, dan berharap rekan-rekan yang naik motor juga aman. Doaku dalam hati. Setelah sampai di base camp, kita bayar simaksi dan memarkirkan mobil dan motor kita masing-masing, dan berkumpul di pelataran untuk melakukan persiapan. Di sini kami berbagi cerita saat kejadian di perjalanan. Motor yang dikendarai Arif dan Imam sempat tidak kuat nanjak. Sekedar info, menuju base camp Manglayang via Batu Kuda ini dari jalan besar Cilunyi, itu trek jalannya nanjak hampir 45 derajat. Padahal, kata Arif, motor yang sudah diservis terlebih dahulu minggu lalu. Motor Matic 140 cc, masa nanjak dikit tidak kuat? Dan yang dibonceng saat itu adalah Imam. Sempat turun untuk mendorong. Arif berpikir, kok aneh, ada apa dengan motor saya? Dan Imam sempat merinding saat mendorong motor Arif.
Padahal saat itu pagi hari sekitar jam 7-an. Setelah kira-kira 20 meter, Imam mendorong motor normal kembali dan mereka berdua bergegas tancap gas ke base camp Batu Kuda. Berbeda dengan Adi dan Regi yang bercerita, saat mereka berboncengan merasakan hal yang aneh juga. Hati mereka seperti ada keraguan saat di jalan. Padahal tekad mendaki dari kemarin sudah sangat mantap. Peralatan dan logistik aman menurut Adi. Entahlah ada apa gerangan. Kejadian-kejadian jalan tadi tidak kami perpanjang dan tidak kami persoalkan. Mungkin itu kejadian yang wajar menurut kami. Oke. Waktu sudah menunjukkan jam 10 siang dan kami baru beres packing ulang. Mulailah kita bergerak. Dan karena di bumi perkemahan banyak orang, kita sampai lupa berdoa. Dalam hati kami merasa tenang karena kondisi di bumi perkemahan ramai oleh pengunjung. Kami mulai berjalan. Adi sebagai leader, disusul Imam, Regi, Arif dan Irwan sebagai sweeper, dan saya tepat berada di depan Irwan. Kita saat itu lupa untuk mencari info jalur pendakian di base camp. Dan di base camp mereka cuma bertanya berapa orang, turun kapan, itu saja. Karena konsentrasi terpecah oleh ramainya orang yang berkunjung ke Buper tersebut, ya sekadar rekreasi untuk muncak ke Gunung Melayang. Saya jadi lupa jalur mana yang benar untuk sampai ke puncak Gunung Melayang. Kita mulai start dari penataran tadi, berjalan melewati bumi perkemahan Batu Kuda dan sempat melewati pondok pengelola. Tapi kenapa kami tidak berhenti dan bertanya soal jalur? Kami seperti terbius dan semua terjadi di luar kendali, seperti ada bayang-bayang hitam menutupi pikiran kami saat itu. Setelah berjalan lepas dari pondokan sekitar 30 menit, kami berhenti karena kelelahan dan memang trek yang disuruhkan dari awal sudah menanjak. Kami berhenti untuk minum dan kami baru sadar ternyata kami belum berdoa. Aduh, kami sampai lupa untuk berdoa. Di saat istirahat, ada seorang bapak-bapak menggendong kayu bakar melewati kita. Tapi saat itu kenapa kami tidak bertanya perihal jalur? Dan kenapa si bapak pencari kayu juga tidak menegur kita? Aneh kan? Tapi sempat terlihat tatapan mata si bapak pencari kayu tersebut serasa menatap kita tidak normal, seperti tatapan menyelidik. Ada apa ini? Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan dan mulai berdoa terlebih dahulu. Begitu berjalan kira-kira 10 menit, kami melewati situs Batu Kuda. Di sana banyak orang. Kami juga tak sadar ini bukan jalur ke puncak. Tapi kami dengan pedenya terus berjalan. Entah ada apa dengan kami. Jalur sekarang sudah mulai rimbun. Jalan setapak yang kami lalui tertutup semak-semak belukar, seperti jarang dilalui oleh pendaki. Kami sempat diam meragu. Tapi Arif melihat ada beberapa sampah di tanah. Kami kembali yakin ini jalur pernah dilewati, walaupun selama kami berjalan tidak ketemu pendaki lain, baik yang turun ataupun yang naik, yang menyusul rombongan kita. 1,5 jam kami berjalan dengan kondisi hutan pinus. Barulah di depan jalur berubah menjadi hutan bambu. Di sini kembali kami ragu karena kami kelelahan. Tanah yang sedikit licin dan dipenuhi oleh guguran daun bambu yang sudah mengering. Kami jadi berjalan terseok-seok karena tanah yang kami pijak sangat licin, disusul oleh treknya yang menanjak. Mata kami jadi selalu berhati-hati. Yang kami takutkan adalah binatang melata, yaitu ular. Takut mereka bersembunyi di balik pohon-pohon bambu tersebut. Semakin masuk ke dalam hutan bambu,
jalur semakin tidak jelas. Jejak-jejak kaki pendaki di tanah sudah tidak ada lagi. Kami menemukan dataran yang sangat luas dan kami beristirahat. Irwan dan Imam mengecek jalur selagi yang lain istirahat. Mereka berdua menemukan dua jalur. Jalur ke kanan adalah jalur landai, tapi tertutup pohon kecil yang tumbang, seperti tidak boleh dilewati oleh orang. Lalu jalur ke kiri adalah jalan setapak, tapi treknya curam. Yang sudah menunjukkan pukul 3 sore, tapi kita masih terjebak di hutan bambu yang rapat sekali. Di saat kita dalam kebimbangan untuk lanjut atau turun kembali, terdengar suara obrolan pendaki dari atas. Wah, sih kami semua berteriak memanggil mereka. "Woi, ada orang di atas!" teriak kami serempak. Tapi tidak ada jawaban dari atas sana. Karena yakin di atas ada pendaki, kami memutuskan untuk kembali naik. Padahal kondisi fisik kami sudah kelelahan. Tapi semangat kami kembangkit kembali. Benarkah suara tadi suara orang? Atau hanya halusinasi kita yang kelelahan? Entahlah. Setelah istirahat, minum, kita putuskan untuk bergerak ke jalur kiri, di mana jalur yang ke kanan tertutup pohon kecil yang melintang. Jadi kami memilih ke kiri. Berangkatlah kita dengan modal semangat. Dengan trek yang curam membuat kita kesulitan untuk nanjak karena licin. 1 jam kita berjalan dan trek semakin curam sampai kita semua mentok di satu titik di mana tidak ada jalan lagi untuk naik. Semua tertutup semak belukar dan tidak jelas. Dalam pikiran kami terbersit, kami sudah terbentur benteng hutan. Pohon yang tinggi dan semak belukar yang rimbun, tidak ada jalan lagi untuk menuju ke puncak. Irwan menemukan jalan bekas aliran air yang mengering, semacam sungai kecil yang kering. Dia berusaha menyusuri sungai kecil tersebut, berharap menemukan jalur pendakian. Tapi usahanya sia-sia karena semakin diikuti jalur tersebut, semakin curam. Alhasil Irwan balik lagi ke posisi kita berkumpul. Lalu saya selaku sesepuh Trabas memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian karena jalur ke atas tidak kami temukan lagi, dan kita sepakat untuk turun walaupun ada rasa tidak rela dan kecewa karena tidak bisa sampai ke puncak Manglayang. Dan di sini hal yang tidak wajar mulai terasa saat kita bergerak untuk turun. Begitu kita meninggalkan jalur buntu tadi, Adi merasakan perasaan yang aneh. Karena Adi berjalan paling depan sebagai leader, sama-sama Adi mendengar suara perempuan menangis. Karena kaget dan takut, tenda yang selama tadi Adi pegang sampai dia jatuhkan ke bawah. Dan saya yang berada di sampingnya kaget dan bertanya, "Kenapa, Di?" Adi seperti disadarkan dan bilang, "Gak apa-apa," kata Adi. Tapi saya melihat raut muka Adi yang ketakutan. Dan yang lain juga kaget sama bertanya, "Gak kenapa-kenapa, Di?" tanya yang lain. Adi menjawab, "Nanti aja ceritanya di bawah." Begitu kami mendengar itu, ini pasti ada yang tidak wajar. Maka saya bilang, "Ayo kita lanjut. Jangan lupa berdoa dan berzikir ya, dan tetap fokus." Saya berusaha mencari sesuatu yang membuat Adi ketakutan. Dan begitu melihat ke belakang, posisinya di atas dekat pohon bambu yang rimbun, terlihat berdiri sosok perempuan memakai kebaya lusuh dan kotor. Mukanya terlihat sebelah sangat keriput, seperti akar yang merambat, seperti nenek-nenek tua itu. Tapi nenek itu hanya diam memandangi kita dengan tatapan yang sinis, seolah mengusir kita untuk meninggalkan hutan bambu ini. Astagfirullahaladzim, doaku dalam hati.
dan cepat-cepat menyuruh yang lain untuk turun. Kami pun berjalan tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya yang lain tidak melihat sosok nenek-nenek itu. Hanya Adi yang mendengar suara tangisannya yang menyeramkan. Waktu sudah mendekati jam 5. Kita semua turun ke bawah mengikuti jalur yang tadi kita naiki. Tepat di depan kami bertemu lagi dengan pohon bambu yang sangat rimbun. Dan jalan yang harus dilalui sangat terjal untuk turun. Saya memberitahu ke Arif dan Regi untuk hati-hati melewati turunan itu. "Hati-hati, Rip, ayo duluan turun sambil pegangan ke akar," kataku ke Arif. "Iya, Pak," jawab Arif. Dan selanjutnya Regi yang saya suruh turun. "Ayo Gi, kamu turun, hati-hati pegangan akar juga ya." "Siap, Pak." Dan Regi berhasil turun. Kini giliran saya yang harus melewati turunan itu. Begitu kaki kanan menginjak tanah dan tangan sudah menggait akar tadi, seperti ada sesuatu yang mendorong tubuh saya dari belakang. Dan keseimbangan saya jadi terganggu. Kaki kanan saya yang tadinya sudah kuat malah ikut terdorong terperosok ke bawah. Walau tangan kanan sudah meraih akar tadi sebagai pegangan, tapi kaki kiri seperti ada yang menahan. Padahal di sana tidak ada batu atau akar yang menahan kaki kiri saya. Dan seperti yang saya takutkan, lutut saya pun terkilir karena posisinya tertekuk, dan saya pun sangat kesakitan sambil berteriak. Dari belakang, Imam langsung menolong saya. Regi dan Arif yang dari bawah menahan tubuh saya untuk dibantu turun ke bawah. Saat itu aku seperti ingin menangis karena menahan rasa sakit yang sangat. Tulang engsel di lutut saya sepertinya bergeser. Pas saya sudah nyampe turunan tadi, saya meluruskan kaki saya. "Pak, gak apa-apa," kata yang lain. "Tolong ambilin dekar di karir saya." "Siap, Pak," kata Arif. Lalu kakiku dipasang dekar untuk menahan pergerakan agar tidak terlalu sakit. Dan aku menyuruh semua untuk meninggalkan hutan bambu yang aneh ini. "Ayo, semua cepat turun sebelum maghrib. Bahaya di sini," kataku sambil meringis kesakitan. Kami cepat-cepat bergegas meninggalkan hutan bambu itu. Saya dibantu oleh Adi dan Imam untuk berjalan turun. Yang lain berjalan di depan sambil mengimbangi langkah saya yang terpincang-pincang. Setelah jauh berjalan, kami sampai juga di pelataran yang tadi kita memilih jalur. Kami sadar karena perut kami kelaparan dan sekarang sudah jam 4 sore. Akhirnya kami buka logistik dari karir kami. Karena untuk menghemat waktu, kita hanya masak Indomie saja, sekedar ganjal perut. Karena kami tidak ingin berlama-lama di hutan bambu ini. Saat kita ngobrol-ngobrol sambil menikmati sebatang rokok setelah makan Indomie, Irwan dan Imam penasaran memerhatikan jalur yang ke kanan tadi. Yang waktu kita naik, jalur itu tertutup pohon. Dan kami kaget, ternyata pohon yang tadi menghalangi jalur tersebut sudah tidak ada. Aneh, semakin aneh dibuatnya. Di sana Imam menemukan sampah pendaki. Dan di situ Irwan menemukan ada tulisan "ke puncak". "Wah, ini semua sudah tidak beres, Pak," kata Irwan. "Ya, Wan, ayo kita berkemas untuk turun." Setelah meninggalkan hutan bambu dan melewati hutan pinus, akhirnya kami sampai di situs Batu Kuda. Tadinya kami mau istirahat, tapi ada perasaan merinding yang kami rasakan. Karena sudah melewati waktu maghrib dan jalan sudah gelap, kami memutuskan untuk lanjut
jalan ke bumi perkemahan saja untuk beristirahat di sana. Akhirnya kami sampai juga di bumi perkemahan. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya kami memutuskan untuk ngecamp saja di sini. Dan besok kita pulang, karena tubuh kita semua benar-benar kelelahan. Dan baru ingat, tadi kita hanya sempat makan Indomie saja. Kita dibagi menjadi 2 tim. Satu tim memasak, termasuk saya karena saya cedera, dan yang lain memasang tenda, juga menyiapkan kayu bakar. Setelah beres makan dan ngopi, baru kita cerita kecemasan-kecemasan kita saat di hutan bambu tadi. Adi yang selalu diganggu oleh suara tangisan perempuan, dan yang sangat memilukan, kata Adi. Tapi perwujudannya tidak nampak. Giliran Regi yang bercerita. Dia sekilas melihat penampakan kain putih bergoyang ke kanan dan ke kiri saat kita makan mie di pelataran tadi. Setelah diperhatikan lebih jelas, ternyata sosok itu adalah sosok pocong. Kata Regi, mukanya hitam buruk dan sembunyi di balik pohon bambu. Mata pocong itu melotot dan seakan-akan menyuruh Regi dan kita untuk pergi dari tempat itu. Mengerikan. Regi yang tadi melihat pocong yang ingin cepat-cepat paling depan karena dia takut, dan disusul oleh Arif karena merasa aneh melihat Regi. Arif tidak melihat penampakan, tapi hanya aneh melihat saya cedera, melihat Adi yang melempar tenda secara tiba-tiba, dan Regi yang tiba-tiba melangkah paling duluan tanpa bicara ke kami. Imam juga sama dengan Arif. Tapi saat Arif dan Imam ke warung untuk membeli kayu bakar, ibu warungnya bilang kalau jalur yang kami lalui tadi adalah jalur terlarang dan hanya digunakan warga untuk nyari kayu bakar saja. Kata si ibu warung, banyak para pendaki yang melewati jalur itu suka diganggu sampai kesurupan atau malah disesatkan. Lalu saya juga cerita melihat nenek-nenek selalu di atas sana saat Adi menjatuhkan tenda. Yang membuat saya cedera adalah nenek-nenek tadi yang menurut tubuh saya sampai saya hilang keseimbangan. Sungguh sangat membagongkan. Dan kami beruntung masih bisa keluar dari hutan bambu itu dan sampai di bumi perkemahan Batu Kuda dengan selamat. Besoknya kita pulang dengan membawa cerita masing-masing dan tidak bisa menggapai puncak Manglayang saat pendakian 14 April 2018. Suatu saat nanti kita akan kembali lagi ke Manglayang, tentunya dengan jalur yang berbeda dan dengan jalur yang benar. Oke Baraya, itulah kisah kami Trabas Alam yang gagal muncak dan diganggu makhluk halus penghuni Gunung Manglayang. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dari kisah ini. Sekecil apapun informasi, kita harus berusaha mencarinya. Informasi tentang jalur, waktu yang ditempuh, dan pos mana yang aman untuk ngecamp. Juga tentang kearifan lokalnya. Berperilakulah sopan saat di gunung, karena gunung adalah tempat tinggal para makhluk halus dan kita hanya sebagai tamu. Berdoalah sebelum melakukan pendakian agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Trabas Alam mundur diri. Kalau dirasa kisah ini seru, tolong bagikan. Dukung terus Trabas Alam dengan subscribe dan kasih jempol ke atas. Karena ada yang merasa penasaran, kalian tinggal komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Trabas Alam.